Iya, nah, dikirim Pak. Masjid Al-Kahfi ya namanya. Untuk Surabaya. Terus. Terakhir kali itu tujuh ngawitan ieu main bola tak mohon main bola barudak mohon futsal Oh bisa Pak? bisa itu selama Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat
jamaah sholat subuh Masjid Al-Kahfi yang Allah muliakan. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Wali Kota Bandung, Bapak M. Ridwan Kamil. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Camat Kecamatan Gede Bage. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan pengurus DKM Al-Kahfi beserta jajaran dan juga para tamu undangan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, atas kudrat dan iradatnya, atas nikmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersilaturahim untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-Nya melalui perantaraan gerakan sholat subuh secara berjamaah. Memuliakan satu kehormatan acara selanjutnya, yakni sambutan, di mana sambutan ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kahfi, yakni Bapak Dr. Yaya Mulyana MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanallah wa la syarika lah. Ini seperti Jumatan nih Pak. Biasanya kalau Jumat kita rata-rata 3-4 baris Pak Camat nih. Tapi ini luar biasa nih. Ini magnetnya satu karena barokah dan rahmat Allah yang menuntun, dan mudah-mudahan jadi setiap langkah yang digerakkan ke masjid ini dibarengi dengan berguguran dosa-dosa gitu ya. Tapi magnet yang tidak kecil pengaruhnya karena ada Pak Wali mungkin ini ya. Ada Pak Wali di sini, terutama ibu-ibu udah pesen Pak Wali, pesen foto bersama, selfie. Jadi udah ada pesanan ya. Pak Wali ini sekitar 4 tahun yang lalu, tidak terasa ya, 4 tahun yang lalu beberapa bulan beliau menjabat, beliau sudah berkunjung ke masjid ini dan ikut main futsal. Ayo wali kota main futsal yang barudak di dia, dan bahkan sempat menandatangani prestasi peresmian masjid ini. Jadi masjid ini juga masjid yang gedung yang baru ini belum lama, sebelumnya di belakang. 4 tahun tidak terasa Pak Wali sudah berkiprah, dan bagi kita merasakan manfaat beliau sebagai pemimpin. Khususnya warga kita, warga Kota Bandung barangkali merasakan manfaat. Kayak nama jalan-jalannya terkadang bayar, taman-taman atau serang gratis. Dan ini barangkali salah satu kinerja Pak Wali yang ingin mewujudkan indeks kebahagiaan warga Kota Bandung, dan mudah-mudahan Pak Wali ini salah satu indikator pemimpin yang dicintai warganya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih pada para jemaah semuanya, dan khususnya Pak Wali yang berkenan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebijakan karena sudah menjadi surat edaran Pak Wali untuk gerakan subuh berjamaah ini, sehingga kebangkitan umat dengan meludaknya setiap sholat subuh ini menjadi kebaikan dan maslahat bagi umat sekalian. Demikian, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Sohibul Bait, Ketua DKM Masjid Al-Kahfi di Jayapura 1 di Bage, beserta seluruh jajaran dan
jamaah masjid yang istimewa ini. Yang saya hormati Pak Teddy Rusmawan, Sohibul Bait juga kebetulan mendapat amanah sama-sama memperjuangkan Bandung melalui jabatan, yaitu anggota DPRD Kota Bandung. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah, dan jajaran dari Puspika Gede Bage, para hadirin hadirat yang saya banggakan. Alhamdulillah dari podium ini saya melihat masjidnya betul-betul penuh sampai banyak yang berdiri di Karang Taruna ya di belakang. Kemudian di atas juga penuh, alhamdulillah. Berarti ciri-ciri kebangkitan Islam yaitu secara fisik bahwa sholat subuh seramai sholat Jumat di Masjid Al-Kahfi ini sudah terlihat, insya Allah. Dan mudah-mudahan ramainya sholat subuh ini nawaitunya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena wali kota Bandung mau datang kira-kira. Itu adalah sholat subuh. Saya memang mengajak rata-rata kepada anak-anak muda ya. Karena hasil survei biasanya yang rajin ke masjid rata-rata aki-aki ya, para lansia. Jadi himbauan saya ini kepada anak muda ya. Karena anak muda ini adalah penerus kita, dan ada pepatah mengatakan kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkanlah moral anak-anak atau generasi muda. Tapi kalau ingin membangkitkan kejayaan sebuah bangsa, bangkitkanlah dan persatukanlah para pemudanya kira-kira. Nah, Bandung ini juga kota pemuda karena dari 2,4 juta penduduknya, hampir 60% di bawah 40 tahun. Dan saya apresiasi di sini juga hadir Ketua Karang Taruna Kota Bandung, Kang Titi Satali, jajaran anggota Karang Taruna Kecamatan Gede Bage yang sudah terkenal setiap bulan melakukan kegiatan sosial rutin, yaitu menyantuni fakir miskin dan jompo hampir 300-an individu per bulan. Ternyata nomor satunya adalah keharmonisan keluarga. Jadi bagi orang Bandung, keharmonisan keluarga adalah sumber kebahagiaan nomor satu ternyata. Nomor duanya silaturahim. Jadi artinya semakin harmonis keluarga dan semakin rajin bersilaturahim itu menyumbang kebahagiaan warga Bandung ya, hasil survei. Namun untuk dunia dan kesenangan bahagia dalam bukunya, karena sebagai pemimpin saya bisa menggerakkan, bisa melarang, bisa memotivasi kan gitu ya, dan seterusnya. Dalam surat edaran dengan postingan itu memotivasi semua untuk bahwa emosi umat sering mudah diaduk-aduk oleh berita-berita yang kadang-kadang pas dicek ternyata tidak benar. Jadi tabayun itu sekarang harus jadi rumus nomor satu dalam mengkonsumsi informasi, Pak. Di hari ini ya, jangan percaya dulu, cek dulu beberapa sumber. Kalau ternyata dimuat di beberapa sumber, baru kita merespon. Ya. Nah, itulah kita hari ini. Ya. Sebagai wali kota Bandung, umat di BKM jamaahnya, menjadi anggota DPRD, memimpin umat di konstituennya. Kota Bandung itu bukan lagi di pusat kota, tapi insya Allah ada di wilayah Gede Bage. Hanya masalah waktu ya. Tapi perencanaannya memang akan di sini. Wajah paling canggih se-Indonesia itu insya Allah hadirnya ada di Gede Bage. Sedang dicicil, mungkin bukan orang tuanya lah yang menyaksikan langsung kesuksesannya, tapi anak-anak kita yang masih kecil, nanti dewasanya masjid terbesar, Al-Muslim Rasulullah, Muslim Al-Quran, ada stadion, seluruh ini ada di rumah, bukan wahai warga Gede Bage, nikmat Tuhan
Saya didik ya, itu badannya sehat, betul, karena rajin berolahraga dan makanan bergizi. Jadi saya selalu senang kalau melihat ada anak-anak lebih tinggi badannya dari orang tuanya. Anak saya lebih tinggi dari saya, anak perempuan saya lebih tinggi dari ibunya, alhamdulillah berarti sehat. Kedua, harus lebih cerdas dari orang tuanya karena rajin diberi makan ilmu kan dengan segala manfaat. Ketiganya harus lebih soleha dari orang tuanya juga. Itu baru kaum yang beruntung, kaum yang hari esok lebih baik hari ini. Yang keturunan anak-anaknya lebih sehat, lebih cerdas, lebih soleha dan soleh dan lebih makmur dari orang tuanya. Jadi kalau bapaknya lulusan SMP ya minimal anaknya lulusan SMA, itu baru kehidupan yang lebih baik. Bapaknya lulusan universitas, anaknya S2, S3 dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan saya doakan Pondok Gede Bagi ini anak-anaknya akan jauh lebih baik lahir batin daripada orang tuanya ya. Itu menunjukkan bahwa kehidupan makin hari ini makin positif kira-kira begitu. Kita juga mendapati banyak berita-berita baik tentang Bandung, bukan berarti masalah sudah selesai. Masalah akan selalu ada, tapi kita punya ukuran-ukuran perubahan-perubahan. Dan kalau saya melihat Warga Gede Bagi di Al-Kahfi ini, saya meyakini sebuah survei tahun 2015 itu disurvei seluruh kota Indonesia. Yang paling Islami itu nomor 3 Kota Denpasar. Definisi Islami itu Bapak Ibu bukan banyaknya umat Islam. Definisi Islami itu adalah perilaku-perilaku sosialnya itu nyambung dengan referensi yang ada di Quran dan hadis, menghargai kemanusiaan, mentaati aturan dan lain sebagainya ya, menjaga, mencintai lingkungan dan seterusnya. Nomor 3 Denpasar, padahal umat Hindu ya, tapi perilakunya ternyata kalau dihubung-hubungkan nyambung gitu. Tapi alhamdulillah nomor 1-nya adalah Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan survei ini tidak keliru gitu. Dan saya meyakini setelah melihat suasana di masjid ini dan lingkungan ini yang memang sangat Islami, modern ya dikejar ya, tapi Islaminya juga kita tunjukkan dengan baik. Keturunan kebaikan yang kita impikan, yang berimplikasi tadi ya, Bandung kota Islami itu benar kira-kira begitu. Adipura sudah dapat, kebersihan juga jangan gara-gara ngejar piala. Ini rumus dalam hidup saya. Bekerjalah tidak untuk cari pujian, bekerjalah tidak untuk mencari penghargaan. Karena kalau kerja berkarya ingin pujian penghargaan, pas tidak dapatnya pasti kecewa gitu. Bekerjalah karena kebutuhan. Bersih kota Bandung bukan karena ingin piala Adipura yang namanya sama dengan komplek ini. Bersih kota Bandung karena kebutuhan, bahwa kota hidup memang harus bersih. Dapat penghargaan ya alhamdulillah, tidak juga jadi kebutuhan kan begitu ya. Nah itu prinsip pemerintah Kota Bandung alhamdulillah dalam 3 tahun lebih sudah mendapatkan hampir lebih dari 200 penghargaan dari dalam dari luar negeri. Terakhir sebagai ranking 1 kinerja birokrasinya dari raport dari Menpan. Padahal dulunya ranking 200. Setelah direformasi, sudah dirubah dan lain-lain. Sekarang kami bangga, raport kami dari Menpan untuk Pemkot Bandung ini nomor 1 dari 500 kota kabupaten. Apa artinya? Artinya manjada wajada. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, itu insya Allah akan kita hadirkan. Tahun ini saya laporkan ada 5 danau sedang dibangun untuk mengatasi banjir. Di perempatan Gede Bage, sodetan sudah dilakukan, 17 miliar kami belanjakan. Harusnya sudah bermanfaat kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah 2 minggu ada berita banjir di perempatan, nggak ada ya, kalau tidak salah. Mudah-mudahan, karena kalau udah urusan alam jangan takabur ya, jangan mana banjir, jangan ayahnya baturi lainnya. Nauzubillah, orang Bandung mata menang gitu ya. Pokoknya ikhtiar mah betul ya, bahagia kalau tidak ada, tapi intinya nggak boleh takabur. Nah itu 17 miliar sudah kita belanjakan menyodet
air dari arah jalan rumah sakit berbelok ke sungai lain lah kira-kira begitu. Nah kalau ternyata betul, mudah-mudahan bisa mengurangi permasalahan. Dan terus tahun ini bikin danau kecil di depan pasar Gede Bage untuk mengatasi masalah banjir di pasar. Danau raksasa sedang dibebaskan sebagai bagian solusi banjir plus buat si masjid terapung yang akan groundbreaking oleh Pak Gubernur juga dalam hitungan bulan, mungkin nanti jadi berita heboh juga. Jadi itu perubahan-perubahan ya yang insya Allah dihadirkan di Kota Bandung. Terakhir dari saya minta doa saja sebagai pemimpin supaya diberi kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dan selalu saya memohon maaf ya sebagai manusia banyak kekurangan. Saya tahu tidak setiap tindakan ucapan saya atau keputusan saya menyenangkan semua umat. Oleh karena itu tidak harus nunggu lebaran ya, mohon maaf lahir batin. Di setiap kesempatan mudah-mudahan siapa yang mendengar saya bisa memaafkan apabila ada hal-hal yang kurang. Sebagai manusia saya sudah ikhtiar seheboh-hebohnya manusia lah kira-kira ya. Pikiran saya, waktu saya, energi saya. Sabtu Minggu saya kadang-kadang ke ajudan saya lupa hari. Ini hari Selasa, ini hari Kamis, ini hari Sabtu karena mirip-mirip Bu. Ya, sama aja jadwal dari pagi ditunggu lagi di setengah jam berikut dan seterusnya. Nah mudah-mudahan sehat dan diberi selamat lahir batin. Masalah ini ya pergubernuran, perwali-kotaan dan lain-lain itu hanya ikhtiar saja ya, ikhtiar untuk membawa perubahan lebih besar, melayani umat yang lebih baik. Tapi pada dasarnya khairun nas anfa'uhum linnas aja. Mau Allah menakdirkan saya jadi arsitek, jadi ketua RW, misalkan jadi camat, itu kan hanya judul-judulan dunia saja. Yang penting mah hidup kita, waktu kita yang kita belanjakan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ukurannya kan hanya itu. Mau judulnya wali kota, gubernur, menteri, camat, lurah, itu hanya judul-judulan duniawi. Itu prinsip saya. Jadi saya tidak terlalu khawatir, tapi intinya meminta yang Allah terbaik saja buat kita semua, kira-kira begitu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kebahagiaan saya dari podium ya, melihat ramainya masjid, bisa selalu rutin setiap hari ya, minimal hari Minggu. Kalau hari Minggu mah nggak banyak alasan gitu ya, gitu. Oh sibuk dinas apa, Minggu mah bebas, bisa lanjut car free day kan. Kalau hari Minggu silahkan, mau tidur lagi sampai hari Kamis juga boleh, bebas tuh. Terserah. Nah mudah-mudahan saya berdoa Bandung juara, lahir inspirasinya dari jamaah Al-Kahfi ini, di mana kebaikan-kebaikan, teladan-teladan, kekompakan-kekompakan terlihat hadir di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.